Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, pendidikan pertama berlangsung dalam lingkungan keluarga. Juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berproses dalam keluarga. Proses pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan sebab keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu ditentukan. Orang tua dalam melakukan bimbingan dan pembelajaran tidak boleh membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Bagaimana dampak negatif terhadap anak jika orang tua selalu membanding-bandingkan dengan anak lain? Simak penjelasannya hanya di Ruang Edukasi. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menebarkan kebaikan. Mengutip dari laman Being the Parent, bahwa ada 8 dampak negatif yang diakibatkan dari sikap orang tua yang membanding-bandingkan anaknya. Pertama, stres. Apabila anak selalu dibandingkan dengan tujuan dapat melakukan yang terbaik dari anak lain, maka anak akan merasa terbebani dari sikap orang tua. Hal itu dapat membuat anak gelisah dan sulit tidur. Kedua, merasa rendah diri. Anak yang sering dibandingkan, mereka akan berpikir bahwa anak yang lain lebih baik dari dirinya, sehingga anak tidak mampu melakukan sesuatu yang dapat membanggakan orang tuanya. Ketiga, menghindari keramaian. Jika anak selalu dimarahi karena kemampuannya yang tidak bagus dibandingkan dengan anak lainnya dan selalu menjadi bahan perbandingan, anak akan mulai menghindari keramaian dan akibatnya menjadi pribadi yang tertutup sehingga susah untuk memiliki teman. Keempat, sikap acuh tak acuh. Apabila semua keberhasilan anak selalu diabaikan karena tidak sama prestasinya dengan anak lain, maka mereka akan cuek dan malas untuk mengembangkan kemampuannya. Sehingga mereka berpikir bahwa tidak perlu melakukan sesuatu yang terbaik untuk membahagiakan orang tua. Kelima, bakat yang ditekan hingga menghilang. Pada saat anak mengerjakan sesuatu yang sangat mereka senangi, kemudian orang tua melarang mengerjakannya karena menganggap tidak ada kaitannya dengan pengembangan bakat anak. Dalam hal ini, anak akan mengalami masalah karena sedang mengembangkan bakatnya, tapi orang tua tidak menghargainya. Keenam, menilai diri sendiri dengan rendah. Ketika anak telah berusaha dengan kemampuannya, tapi orang tua tidak puas dan mengatakan harus mencontoh terhadap anak lain. Hal ini membuat kepercayaan diri anak akan redup dan mereka mulai berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada nilainya di hadapan orang tuanya. Ketujuh, menjauh dari orang tua. Jika orang tua selalu membandingkan dengan anak lain atau bahkan saudaranya sendiri, akan muncul sifat cemburu dan merasa ada yang salah dalam diri anak. Sebab orang tua tidak merasa senang terhadap generasinya. Anak mulai menjaga jarak dengan keluarganya. Hal tersebut akan membuat anak merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan diri. Kedelapan, persaingan antar saudara. Apabila orang tua hanya selalu memuji anak yang memiliki kecerdasan, akan tumbuh sifat benci sekalipun yang dipuji adalah saudaranya, sehingga anak akan merasa dirinya rendah dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Karena itu, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga dapat berakibat pertengkaran dan bahkan perkelahian. Orang tua harus mengetahui bahwa kecerdasan merupakan berkah yang dianugerahkan Allah untuk manusia. Karena itu, tak ada satupun anak yang benar-benar bodoh dan tak satupun anak yang tidak memiliki kepribadian, karakteristik, dan spesifikasi jenis kecerdasan. Saatnya orang tua tidak membanding-bandingkan anak mereka, dan seharusnya para orang tua menghargai dan menemukan kemampuan anak sekalipun hanya sebesar debu. Bagaimanakah seharusnya orang tua mendidik anaknya?
Temukan penjelasannya hanya di ruang edukasi. Sahabat pendidik, silahkan berbagi melalui video ini. Semoga dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.